Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama insyaallah di dalam keridhaan Allah berkumpul untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang sepanjang hidupnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan sejarah hidup atau biografi Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di mana beliau ini insyaallah termasuk salah satu manusia yang benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu beliau menjadi orang yang insya Allah mulia dunia dan mulia akhirat. Dan memang itulah kunci kemuliaan. Orang itu mulia bukan karena ketampanannya, kalau perempuan bukan karena kecantikannya, juga bukan karena hartanya, bukan juga karena jabatannya. Tapi orang itu mulia karena mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada makhluknya Allah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu siapapun yang meneladani Nabi Muhammad dipastikan dia akan mulia. Siapapun yang tidak meneladani Nabi Muhammad dipastikan akan hina.
Dalam lanjutan biografi beliau, Thariqatuhu fit Tarbiyah, metode beliau dalam pendidikan anak. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, karena termasuk problematika yang banyak dialami manusia di zaman kita ini, problematika anak. Kata tiang sepuh niku mumet ngeluh nggih, gara-gara perilaku anaknya yang tidak baik. Mboten didik sing kaya ngoten niku. Dan sebetulnya semuanya itu kembalinya kepada satu sumbernya. Terjadinya hal-hal yang semacam itu para hadirin, anak kelakuan mboten sae, rumah tangga berantakan, pekerjaan amburadul, itu penyebabnya satu, menyimpang dari tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Lewis nyimpang saking petunjuke Kanjeng Nabi, saking tuntunane Kanjeng Nabi, masalah yang akan terjadi. Gampang-gampangane kaya sepur nih lho, sepur nek melakuni di rel aman sampai tujuan insyaallah. Tapi lek sepur niku anjlok saking rile guling sepure. Kula jenengan nggih ngoten, umat Kanjeng Nabi niki lek melampaui ndak kathik macem-macem lurus melu Kanjeng Nabi aman insyaallah. Dunya aman, akhirat aman, dunya lancar, akhirat lancar. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya beliau menyatakan, la yumkinul wusul ila kulli ma'mul, la yumkinul wusul ila kulli ma'mul illa bi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang itu akan sampai kepada harapan-harapan dia kecuali dengan mutaba'ah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin duwe anak soleh solihah tapi mboten mutaba'ah Kanjeng Nabi didik anake. Tuntunan Kanjeng Nabi mboten dilampahi didik anak. Ya harapannya sulit terwujud. Pengen punya anak soleh solihah tapi tidak dididik untuk jadi anak soleh dan solihah, ya nggak mungkin. Pengen rumah tangganya harmonis, tenang, bahagia, tapi dalam bina rumah tangga tidak mengikuti konsepnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang terjadi bukan keharmonisan, bukan kebahagiaan. Yang terjadi yaitu rumah tangganya berantakan. Oleh karena itu sebetulnya nggak repot kita. Kita kepingin enak, tenang, tentrem, harapan ini terwujud insya Allah, cita-cita tercapai. Kuncinya satu, mutaba'atur Rasul SAW, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gimana metode beliau dalam pendidikan anak? Beliau berpendapat annal manzil huwal madrasatul ula. Kata beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini, rumah itu adalah sekolahan pertama. Itu harus difahami. Jadi anak niku lahir niku pun langsung sekolah saat temene masih bayi ini. Cuma sekolah itu pundi nggih teng griyane tiyang sepuh ini. Jadi rumah kita masing-masing itu al-madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Sinten gurune nggih jelas, bapake kali ibuke. Ustad ambi ustazahe ya bapake ambi ibuke berarti. Wa annal abawaini humal mas'ulani an tarbiyatit tifil. Bapak sama ibunya itu yang bertanggung jawab mendidik si anak yang masih kecil tadi itu.
Oleh karena itu kalau mulai kecil dididik dengan baik, di sekolahan pertama nih dididik dengan baik, bapaknya jadi guru yang baik, ibunya juga jadi guru yang baik. Wah, insya Allah kemungkinan besar anak ini jadi anak yang baik, jadi anak yang istimewa. Jadi kedua orang tua ini paling berperan penting nih dalam pendidikan anak nih. Makanya sampai kalau penjenengan sering mireng dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bayi yang lahir itu lahir 'alal fitrah. Keterangan 'alal fitrah niku alat tauhid. Jadi pada dasarnya bayinya siapapun lahir niku mengisahkan Allah, iman dumateng Gusti Allah. Selanjutnya tergantung kedua orang tuanya. Ya napa didik. Fa abawahu yuhawidanihi. Orang tuanya bisa menjadikan anaknya Yahudi karena mungkin bapaknya kalau ibunya Yahudi, anaknya dididik Yahudi ya dadi Yahudi. Au yunassiranihi, utawa bapake Nasrani, ibuke nggih Nasrania, dididik Nasrani, anake ya dadi Nasrani. Au yumajjisanihi, utawa bapake Majusi, ibuke nggih Majusi ya, dididik kelawan Majusi ya dadine anake Majusi. Lek tiyang sepune muslim lan muslimah mestinya anaknya ya juga muslim dan muslimah, berakhlaknya juga berakhlak Islami. Tapi faktanya sekarang karena mboten dididik Islami kali tiyang sepuni, ya kadang-kadang KTP-ne tok sing Islam, kelakuane ndak Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri yang terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi orang tua ini berperan penting dalam pendidikan anak. Ciptakan suasana Islami dalam rumah tangga kita. Dan ini kekurangan kita di zaman sekarang. Wong kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi niku enten tuntunane Kanjeng Nabi, sunnahe Kanjeng Nabi, adabe Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi, aturane Kanjeng Nabi wonten sedanten. Tapi sedikit sekali yang mengamalkan dan sedikit sekali yang mendidik anak-anaknya untuk mengamalkan. Segampang-gampangane Quran ae. Quran itu lah mukjizat Kanjeng Nabi satu-satunya itu yang bisa disaksikan seluruh umatnya, bisa dinikmati oleh seluruh umatnya para hadirin. Mukjizat teragung, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita baca. Namun faktanya rumah umat Islam gersang daripada Al-Quran para hadirin. Bapak gak maca Quran, ibu gak maca Quran, anak-anak gak maca Quran. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Quran itu dilihat oleh penduduk langit para malaikat Allah seperti kita penduduk bumi melihat bintang-bintang yang ada di langit, berkilau, bercahaya, bersinar. Griyane kula jenengan sing diwaosaken Quran iku ditingali kali malaikat berkilau, bersinar, bercahaya. Artinya apa? Banyak dituruni rahmat oleh Allah barokahnya Al-Quran. Lek pun kaya ngoten adem griya niku. Tenang, harmonis penghuninya insyaallah Pak. Tapi ini ditinggalkan oleh umat Islam. Cakang maca Quran niku lek Ramadan tok, mari Ramadan pre total wis kadang-kadang ndak maca blas. Antara maghrib dan isya waktu yang sangat mulia ini. Kalau kita lihat para ulama, para sholihin betul-betul menjaga waktu tersebut. Tapi rumahnya umat Islam sudah tidak dijaga lagi waktu yang mulia tersebut para hadirin. Lek biyen niku maghrib isya niku maca Quran kabeh. Yasin, Waqi'ah, Tabarok, Rotib, Zikir, Wirid. Samangkin mboten pun. Kadang-kadang maghrib sing nyetel TV sana. Jarang orang tua duduk bareng baca Quran bareng kali anake.
wiritan bareng, zikir bareng jarang. Sing sering delok TV bareng ya. Jagongan tok bareng ketabrus ngalor ngidul. Nah ini jangan, mari kita ciptakan suasana islami dalam rumah tangga kita. Karena kenapa? Rumah kita ini sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Dan itu mempengaruhi kepada mereka. Jadi tanggung jawab pendidikan pertama bapak ibu. Mereka wajib ya menuntun anaknya lafzul jalalah. Mungkin belum pernah kita menuntun anak kita lafzul jalalah, mengucapkan Allah. Mulai cilik dituntun Allah. Niku carane didik anak. Ketika mulai bisa apa? Bisa bicara, paham ya? Jadi mulai bisa bicara niku sing pertama panjenengan didik latih niku ngucapaken Allah, dikenalkan kepada Tuhannya. Ojo ciluk ba, ya, kayak ngomong ciluk ba, ya. Atau yang lain-lainnya jangan. Allah, kenalkan pertama kepada Allah. Ya. Dan ini kadang-kadang kita nggak pahami yang seperti ini. Ini pendidikan yang luar biasa. Ya. Sama dengan ketika baru lahir, pertama baru lahir kan kalimat yang pertama kali didengungkan di telinganya apa? Adzan itu dimulai dengan apa? Allah. Jadi pendengarannya pertama dikenalkan dengan Allah, bicara pertama juga Allah. Ya. Kemudian setelah itu dididik zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh cilik-cilik niku sunah-sunah donga-donga sing diajaraken Kanjeng Nabi. Itu kita perkenalkan kepada anak-anak kita, para hadirin. Doa bangun tidur, doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa mau makan, setelah makan pakai pakaian, doa apa? Mau minum, setelah minum, dan seterusnya. Kita didik dengan itu. Jadi intinya mulai kecil itu didengarkan yang baik, diperlihatkan yang baik, dibiasakan yang baik-baik, ya. Dikenalkan dengan masalah akidah, dikuatkan imannya, dimantapkan keimanannya kepada Allah, diceritakan tentang kehidupannya Rasulullah SAW, tentang sejarah hidupnya Nabi SAW, nama apa ibunya Nabi, nama ayahnya Nabi, tempat lahirnya, kemudian apa gimana Nabi itu dalam menginjak dewasa, ketika diutus, tempat hijrahnya, wafatnya, anak-anak lakinya, anak-anak perempuannya, istri-istrinya Nabi, itu kita kenalkan semua kepada anak-anak kita. Itu kewajiban kita, orang tua mulai kecil dididik seperti itu. Baru kemudian nanti Al-Quran, hadis dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.